Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ilmu, teman-teman karakter, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku dan Islam agamaku, ya, dan seterusnya. Berilah aku kemudahan dalam menerima ilmu. Teman-teman, waktu kecil saya itu sering menggunakan kata-kata adil, terutama ketika mendapatkan pembagian jajan dari orang tua. Kita berempat, teman-teman. Nanti kalau bagian yang terbanyak siapa, itu yang lain jadi iri. Wah, kakak dapat 2, adik dapat 1. Itu pengertian saya mengenai adil. Jadi semua harus sama, jangan ada yang lebih banyak. Teman-teman, adil adalah istilah substansial, istilah yang luas, jasmani dan rohani. Misalnya, kamu kalau jadi pemimpin harus adil. Itu luas, teman. Ya. Nah, kalau yang lebih teknis itu namanya al-qist. Qist. Qist. Jadi keadilan yang prosedural, kesetaraan, tindakan yang lurus, seimbang, tidak berat sebelah. Jadi praktiknya itu pakai al-qist. Jadi kalau adil, al-adl itu konsepnya lebih luas. Misalnya kalau untuk prakteknya ya, bertransaksi, menimbang dengan alat ukur, pedagang menggunakan timbangan yang pas. Kedua, adil kepada orang lain, ya kan, jadi saksi yang jujur dalam persidangan, menyuarakan kebenaran tanpa pandang bulu. Misalnya apa? Kalau mencuri, potong tangannya, walaupun itu anak saya sendiri. Itu tidak pandang bulu, saudara bukan saudara, sama hukumannya. Ya, mengelola harta anak yatim dengan jujur dan tidak memakainya. Ya, ini untuk yang kekinian. Itu bisa juga, misalnya Anda pengurus koperasi, Anda tanda tangan dana, terima dana dari bank 100 miliar, lalu Anda minta upah 0,5%. Ini adil tidak? Menurut saya tidak adil. Menurut hukum tidak adil. Kenapa? Karena ini menambah potongan yang seharusnya diterima utuh, jadi berkurang. Karena berkurang berarti penyalurannya juga berkurang. Ini tidak adil. Kalau potongan dari bank oke deh, potongan administrasi oke, fidusia, jaminan oke, notaris oke. Tapi kalau pengurus minta upah, itu udah tugasnya, Bung. Itu akan membuat dana dari bank jadi berkurang. Direktur BUMN dapat jatah tantim di luar yang di ACC, di luar ketentuan pemerintah.
ya, apalagi BUMN-nya rugi, direkturnya dapat bonus. Ini kan tidak adil, ya kan? Atau memalsukan tanda tangan. Tidak adil ini ketentuannya jelas kok, langsung Al-Quran. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan ini, antara lain An-Nisa 58 dan 135, Al-Baqarah 282, dan Al-An'am 152, dan lain-lain. Ini akan saya bacakan beberapa aja untuk Anda. Yang pertama, An-Nisa. Yang pertama, An-Nisa 135. An-Nisa 135. Nah, di sini bahasa Indonesianya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi yang tidak beriman tidak wahai. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Ini untuk menjadi penegak keadilan. Adil aja lah. Kadang kan kita sering kan ada masalah di keluarga, masalah di kantor. Anda menjadi penegak keadilan. Jangan banyak alasan karena nafsu. Kemudian An-Nisa 58. An-Nisa 58. Yang An-Nisa 58 ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi jangan banyak alasan. Ayatnya udah jelas semua. Ya, dan ini sering terjadi di keluarga Anda, teman-teman kantor, dan Anda di dalam posisi untuk menimbang ini adil apa tidak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.